Jadi ini tuh bermula ketika aku bangun pagi, kemudian dihidupkan lagi sama Tuhan itu dalam kondisi tenang, ada di rumah. Kemudian ketika aku lapar, bahan makanan tuh ada tersedia di kulkas, tersedia di dapur, atau semudah aku tinggal order aja di GoFood gitu kan. Dan ketika aku pengen ngopi enak, ada yang bikinin gitu. So apalagi sih yang aku pikirin gitu kan. Itu kayak nikmat-nikmat yang mungkin nggak bisa dirasakan secara langsung sama beberapa orang gitu. Dan buat beberapa orang mungkin mereka tuh bangun langsung dihadapkan pada kenyataan perubahan iklim yang nggak mudah bagi mereka gitu. Kalau aku sih, perubahan iklim bagiku yang tampak nyata itu adalah ketika beberapa bulan yang lalu kami pindah rumah dan kami belum pasang AC. Itu kan benar-benar nggak bisa istirahat dengan tenang gitu ya, karena sepanas itu gitu. Cuaca tuh sepanas itu gitu. Dan anakku yang baru berusia 2 tahun, bulan lalu menginjak 2 tahun, itu benar-benar nggak pernah bisa tidur dengan nyenyak gitu. Dan ini tentu berpengaruh sama pertumbuhan dia dan juga berpengaruh kepada aktivitas kami, orang tuanya, berpengaruh di aktivitas dia juga di siang hari, dan tentunya juga berpengaruh kepada mental kami sekeluarga gitu. Itu sih pengaruh perubahan iklim yang paling nyata buat aku. Tapi buat sebagian orang, ketika mereka bangun itu mereka langsung berhadapan dengan kenyataan hidup dan mati gitu ya. Dan mereka tuh kehilangan rumah karena bencana, kemudian mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan keluarga. Terus kemudian mereka juga begitu sulitnya survive, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Itu sepertinya sulit sekali bagi sebagian orang gitu. Dan masalah krisis iklim ini bukan cuma soal persoalan lingkungan gitu, tapi juga ini lebih jauh kepada persoalan sosial, persoalan ekonomi, banyak gitu. Jadi ini tuh kayak persoalan multidisiplin, multi pihak yang kayak semuanya tuh berpengaruh terhadap perubahan iklim ini kayak gitu. Dan kenyataannya yang lebih baiknya adalah bahwa orang-orang yang kaya, yang mungkin dia mengeluarkan emisi lebih banyak, itu dia tidak merasakan dampak perubahan iklim secara langsung gitu. Beda dengan orang-orang yang dari golongan menengah ke bawah, itu dia nggak mengeluarkan emisi lebih banyak daripada orang-orang menengah ke atas, tapi dia bisa merasakan dampaknya secara langsung, nggak kayak orang yang kaya itu tadi gitu ya. Dan ancaman perubahan iklim ini sebenarnya udah bukan hal baru lagi gitu. Di tahun 2019 bahkan Organisasi Meteorologi Dunia itu berpendapat bahwa 2019 adalah tahun dengan perubahan suhu bumi tertinggi gitu, yaitu 1,1 derajat Celcius. Dan ini diakibatkan karena adanya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan gas-gas lainnya yang semakin banyak dikeluarkan dari aktivitas manusia di bumi. Jadi perubahan iklim ini adalah dampak dari anthropological activities atau aktivitas manusia gitu. Efek rumah kaca itu apa sih? Dan di sini ada cerita lucu dan miris soal efek rumah kaca. Jadi beberapa waktu lalu, kayak setahun lalu itu ada mahasiswaku itu bicara tentang efek rumah kaca. Jadi kami sedang discuss dan dia memilih topik efek rumah kaca, dan dia pikir bahwa efek rumah kaca ini akibat kita banyak memakai kaca di gedung-gedung kita gitu. Utamanya gedung kampus kami itu banyak menggunakan kaca, padahal kaca ini sebenarnya untuk efisiensi energi supaya kita nggak pakai lampu lagi gitu kan.
Dan ini menurut dia sebagai penyebab dari perubahan iklim, khususnya yang disebut dengan efek rumah kaca gitu. Jadi ini perlu kita luruskan lagi bahwa efek rumah kaca itu hanya istilah gitu ya, istilah bahwa kondisi bumi sekarang ini kayak kamu berada di sebuah rumah kaca gitu, terperangkap di sebuah rumah kaca yang mana panasnya itu nggak bisa keluar gitu, jadi mantul lagi. Jadi gas-gas yang di-emit atau dilepaskan dari bumi itu yang tadinya dia bisa lepas ke atmosfer, sekarang tuh nggak lagi bisa karena dia mantul gitu ya, dia mantul. Jadi ketika gas ini mau dilepaskan, dia mantul balik lagi ke bumi. Itu kenapa bumi kita jadi makin panas kayak gitu. Hal lain yang mungkin bisa menggambarkan adalah ketika siang hari kamu lagi ada di shelter bis, kamu nunggu bis yang ngetem nggak berangkat, terus kemudian bis itu mau berangkat, kamu masuk dan kamu bisa rasakan bagaimana kondisi di dalam bis itu ketika AC-nya belum nyala dan kamu terperangkap di situ gitu. Itu kayak gitu kondisi, kurang lebih kondisi si efek rumah kaca itu gitu ya. Dan orang kemudian bilang ya udahlah ya, ini kan fenomena alam gitu kan, fenomena alam yang udah pasti terjadi gitu. Iya ini fenomena alam, tapi nggak secepat ini juga harusnya gitu kan. Jadi banyak saintis, rata-rata saintis itu bersepakat dan setuju bahwa ini tuh gara-gara aktivitas manusia loh gitu. Jadi ketika kita terdampak perubahan iklim, jadi bayangin aja jadi jangan bayangin kamu lagi berada di suatu ruangan, kemudian kamu menghidupkan AC, suhunya 23 derajat gitu, terus kamu naikkan 2 derajat jadi 25 derajat, itu rasanya nggak beda tuh gitu, nggak terlalu berbeda nyata gitu, kamu masih bisa merasakan kesegaran gitu ya, nggak gitu. Nah, perubahan iklim ini analoginya tuh lebih kayak kondisi tubuh kamu gitu. Ketika suhu tubuh manusia normal itu adalah 36 derajat, dan ketika bertambah 1 derajat aja, nggak usah 2 derajat jadi 37 derajat, kamu nggak akan diterima di mall, di sekolah, di kafe gitu ya, karena mereka menilai kamu dalam kondisi sakit dan dikhawatirkan kamu tuh kena COVID gitu. Jadi kenaikan suhu 1 derajat di tubuh kamu itu mengindikasikan bahwa tubuh kamu itu tidak sedang baik-baik saja gitu. Nah itu yang terjadi pada bumi gitu ya. Itu analogi yang aku pikir lebih tepat untuk menggambarkan kondisi bumi sekarang ini gitu. Nah itu efeknya apa sih gitu? Efeknya itu kita sebagai negara agraris dengan 36 juta orang bekerja di sektor agraris, dengan kondisi cuaca yang berubah, iklim yang berubah, ini tentu sangat berdampak sekali gitu ya. Ini mereka bisa gagal panen, kemudian mereka juga nggak bisa akses ke bibit yang lebih resilient gitu karena modal kita kurang dan lain sebagainya. Itu jadi kayak efek multiplier yang bisa berdampak kemana-mana gitu. Kalau itu baru kita bicara soal ketahanan pangan. Dan kita bicara lagi ketika suhu bumi naik, es di kutub itu akan cair, dan kemudian itu tentu akan menaikkan permukaan air laut. Itu dampaknya bisa lebih besar lagi gitu, karena ketika air laut naik, tentu air tawar akan semakin sedikit karena intrusi air laut gitu ya. Air laut akan merembes ke tanah dan lain sebagainya. Itu adalah dampak lain selain daripada beberapa orang yang tinggal di pesisir itu akan kehilangan tempat tinggal. Kemudian pulau-pulau kecil itu akan tenggelam. Ya seperti itulah. Jadi 42 juta masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir itu bakal kehilangan tempat tinggal juga, selain daripada 36 juta orang yang bekerja di sektor agraris itu tadi gitu ya. Nah, kita kemudian bicara tentang kesepakatan dunia bahwa kita tuh sepakat bahwa
emisi 70% emisi global itu cuma dikeluarkan oleh 10 negara termasuk Indonesia. Gitu, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang emisi terbesar, dan ini tuh 6,sekian% itu adalah tentang kebakaran hutan yang udah langganan setiap tahunnya terjadi di Indonesia gitu ya. Dan ini jadi kontribusi kita juga diharapkan sangat nyata gitu ya. Kita bisa ambil rata-rata emisi per negara gitu, tapi misalnya kita ambil Amerika, sebuah negara adidaya, sebuah negara besar yang dia itu punya aktivitas industri dan energi yang mungkin emisinya itu lebih besar daripada negara-negara lainnya gitu. Tapi lagi-lagi selain jumlah emisi secara utuh, kita juga punya yang namanya emission intensity. Emission intensity ini adalah berapa jumlah karbon per output ekonomi gitu. Jadi Indonesia itu negara nomor 1 dengan emission intensity terbesar di dunia. Gitu. Artinya kita nggak bisa menciptakan output ekonomi untuk menyejahterakan rakyat. Gitu. Akibatnya GDP kita juga kecil gitu. Jadi kalau struktur emisi dari negara-negara lain itu kebanyakan itu diakibatkan karena aktivitas industri dan energi. Nah kalau Indonesia itu beda, Indonesia itu gara-gara ada fungsi lahan gitu. Nah kalau kita bicara soal kearifan lokal, memang orang dari zaman dulu itu ketika mereka membuka lahan ya udah memang dengan cara dibakar gitu. Dibakar karena itu emang cara yang sangat murah gitu dibandingkan dengan kita pakai teknologi, pakai mesin dan lain sebagainya. Dibakar itu memang lebih murah, tapi kalau di Indonesia itu ketika kita membakar lahan dalam jumlah yang masif, dalam jumlah yang besar, itu kita nggak secara langsung dapat value added dari aktivitas ini gitu. Jadi lahan itu dibakar, dijual, kemudian kita tanamin sawit yang mana itu produksi yang masih berapa tahun lagi gitu kan ya. Itu kita nggak bisa merasakan langsung value added dari aktivitas yang menimbulkan emisi yang sangat besar ini gitu. Nah jadi caranya apa untuk kemudian keluar dari masalah ini? Ya kita harus bangkit dari transisi ekonomi di natural resources, eksplorasi natural resources ke sektor produksi yang lebih produktif dengan value add yang tinggi gitu. Jadi kita harus fokus kepada nilai tambah gitu yang lebih tinggi sektor industri kita itu. Jadi bukan lagi di eksplorasi sumber daya alam terus menerus gitu. Nah kemudian kalau di sektor energi, kenapa kok sektor energi kita juga menjadi masalah gitu? Karena kita sekarang ini kita pakai power plant yang didominasi oleh batu bara. Kita ada punya PLTA, kita ada punya yang lain, tapi juga yang lebih mendominasi itu adalah batu bara. Kenapa batu bara? Karena batu bara ini dinilai lebih murah gitu. Batu bara dinilai murah, tapi nilai yang sebenarnya mahal itu justru tidak dihitung karena ini ada externalities gitu. Nilai yang mahal itu ditanggung oleh orang lain yang sebenarnya nggak masuk ke dalam pasar batubara itu sendiri gitu. Misalnya biaya kesehatan, orang yang tinggal di sekitar PLTU itu dia menghirup emisi yang lebih besar daripada orang yang tidak tinggal di sekitar PLTU misalnya. Jadi orang-orang di sana yang mungkin sebagian besar dia berada di tingkat ekonomi yang ke bawah gitu ya, menengah ke bawah, itu punya biaya kesehatan itu yang lebih besar daripada pendapatannya. Justru dia biaya kesehatan lebih besar dari pendapatannya. Dan another externalities is pemerintah juga harus menanggung hal ini gitu. Karena rakyat kita berobat pakai BPJS. Jadi pemerintah juga ikut menanggung biaya eksternal daripada aktivitas ini. Dan kita juga sebenarnya punya market obligation bahwa 25% dari hasil batu bara itu kita nggak boleh jual keluar. Kita 25% itu harus dipakai untuk kegiatan domestik.
Ini sebenarnya bisa menyetabilkan harga batu bara gitu ya, tapi tetap aja si biaya eksternal ini juga membuat si batu bara ini menjadi sebenarnya mahal karena biaya eksternalnya gitu. Nah, efisiensi dari opsi-opsi energi lain gimana gitu? PLTS misalnya, tenaga surya, itu sebenarnya matahari itu energi yang abadi gitu ya, energi yang abadi yang sebenarnya dia tidak akan ada habis-habisnya gitu. Tapi kembali lagi kalau kita pakai solar panel misalnya, itu ada partisi-partisinya yang harus diganti untuk sekian waktu, kemudian kita juga butuh baterai dan lain sebagainya. Tentu ini juga akan menimbulkan masalah lain. Sebagian orang berpikirnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau untuk nuklir sendiri, ya pernah ada yang tanya ke saya kayak gitu, nuklir gimana nuklir gitu kan, nuklir teknologinya juga udah bagus, kemudian kita bisa mengelola limbahnya sehingga bisa benar-benar zero emission gitu, sehingga benar-benar produksi bersih gitu. Itu kalau tidak ada kesalahan gitu, kalau tidak ada masalah dalam nanti implementasinya gitu. Kalau misalnya nuklir ini, kalau aku pikir sih masih susah untuk di-endorse jadi kebijakan. Karena apa? Untuk sektor teknologinya sendiri aku nggak paham, karena ini bukan ranahku gitu ya, entah di Indonesia entah bisa atau belum, aku nggak paham untuk teknologinya. Lalu mungkin sebagian orang membayangkan kejadian-kejadian besar di dunia gitu, yang paling terkenal aja Hiroshima Nagasaki gitu. Nah, gimana sih dampak si nuklir itu sendiri gitu. Nah, sekarang sebenarnya pemerintah tuh lagi tertarik sama geotermal, yang sebenarnya itu potensi yang sangat besar sekali bagi Indonesia karena kita punya banyak gunung api, karena kita berada di ring of fire gitu. Tantangannya itu kalau untuk geotermal lebih ke risk eksplorasi ya, karena dia tuh mahal di awal, jadi itu mengakibatkan orang investor itu sulit untuk invest di situ gitu, menurut aku ya, kalau geotermal. Nah, kalau untuk solar itu sendiri sebenarnya teknologinya juga harganya udah semakin turun ya, dan sudah lebih cost efektif. Jadi kalau aku sih pengen invest sendiri untuk rumahku kelak di masa yang akan datang tuh, pengen pakai solar panel aja deh gitu, jadi kita punya energi sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya orang-orang sekarang ini udah mulai terbuka, orang-orang sekarang ini sudah mulai bergerak untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi, untuk paling tidak menghentikan sedikit gitu ya perubahan iklim ini gitu. Dan sebenarnya seberapa worth sih upaya-upaya kita, kayak kampanye-kampanye jangan buang sampah sembarangan, kampanye-kampanye untuk kita olah sampah kita sendiri, kampanye efisiensi energi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu seberapa worth sih upaya-upaya itu gitu ya. Jadi ada Nicholas dengan review Strumnya itu pada tahun 2006. Sebenarnya tahun 2006 tuh dia udah mengeluarkan statement dari hasil penelitian dia dan teman-temannya bahwa ketika kita melakukan action dari sekarang untuk perubahan ini, sekarang itu adalah 2006, kita melakukan action dari sekarang untuk perubahan iklim itu sudah sebenarnya cost efektif dan dampak ekonominya itu akan tetap make sense gitu. Jadi nggak masalah kalau kita bicara terkait dengan perubahan iklim sejak tahun 2006 itu sebenarnya kita sudah cost efektif gitu. Nah, tapi opini semacam ini kan sebenarnya bukan tanpa pertentangan gitu ya. Jadi apalagi kalau kita bicara soal discount rate gitu, gimana orang bisa memandang nilai uang sekarang dan di masa yang akan datang, itu sebenarnya lebih pilih mana si orang itu gitu ya. Dimana orang-orang zaman sekarang itu lebih mikir hidup di zaman sekarang ini, you only living once gitu ya. Jadi orang lebih mikir ya udah sekarang ini gua akan lebih milih gua mudah jajan di mana-mana, jajan pakai cup plastik, atau gua sekarang ini semudah kemana-mana gua pakai mobil kayak gitu. Untuk yang akan datang ya udah itu diselesaikan sama generasi yang akan datang aja kayak gitu.
Jadi mereka lebih milih nilai zaman sekarang dibandingkan dengan nilai yang akan datang gitu. Itu sih soal diskon rate yang mungkin orang pikir gitu. So nggak apa-apa deh gue sekarang ini jajan pakai styrofoam dan lain-lain gitu ya. Masa depan gue gimana nanti di masa depan, ya udah gimana nanti aja itu mah gitu, ntar juga bakal ada solusinya kok gitu kan ya. Positifnya anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Nah, so apa sih yang dampak perupiahnya paling rasional, itu yang harus kita pikirin. Kalau kamu punya uang 100 juta sekarang ini, berapa uang yang bakal kamu investasikan untuk memotivasi, karena sekarang ini masuk global warming gitu. Jadi kamu harus menyediakan investasi berapa dari 100 juta itu untuk melakukan mitigasi dari global warming itu, maksud saya mitigasi. Mungkin aku akan invest ke panel surya itu tadi gitu ya, dan ternyata bukan cuma untuk mitigasi aja gitu, aku juga harus sudah menyiapkan dana untuk adaptasi, karena memang aku sudah harus adaptasi untuk perubahan iklim gitu. Jadi perubahan iklim ini bukan cuma untuk dicegah lagi, tapi gimana kita sudah harus beradaptasi, kita harus sudah terbiasa dengan perubahan iklim ini gitu. Sebagaimana kita kayak udah terbiasa dengan COVID aja gitu, dengan kita melakukan adaptasi kehidupan baru, pakai masker kemana-mana gitu, jaga jarak, kemudian juga cuci tangan, itu kayak gitu, semacam itu. Kita juga harus melakukan adaptasi terhadap si perubahan iklim gitu. Nah, kalau kita bicara hal lain daripada sektor industri yang sebenarnya di Indonesia sebenarnya tidak terlalu dampaknya tidak terlalu besar daripada alih fungsi lahan, itu sebenarnya juga ya satu bukan lagi point of source gitu ya. Kalau sekarang ini limbah industri misalnya, limbah industri kita ini sekarang kita sedang fokus untuk cradle to grave. Cradle to grave itu adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan sejak dari dihasilkannya limbah, kemudian sampai dia dikelola, dia disimpan, dan dia kembali lagi ke alam gitu. Jadi bukan aja sekadar mengelola limbah ketika dia sudah terjadi, tapi bagaimana kita mengelola limbah sejak dia belum dihasilkan kayak gitu. Nah, itu yang dari sektor industri mungkin terjadi di Indonesia gitu. Kemudian mungkin hal-hal lainnya terkait dengan kebijakan gitu ya. Bagaimana Indonesia ini sudah punya beberapa standar, sudah punya beberapa sertifikasi untuk bisa concern ke perubahan iklim. Kayak misalnya proper itu, jadi kita punya penilaian untuk perusahaan yang dia ramah lingkungan, kita bisa nilai dia gold, biru, merah, kuning kayak gitu. Atau juga kalau di dinas perindustrian itu kita punya ekologi industri gitu, dan itu sudah mulai dilakukan di Indonesia sekarang ini. Cuman untuk implementasinya kayak ya mungkin kita bisa lihat lebih jauh nanti kalau kalian melakukan kunjungan industri gitu, itu bisa ditanyakan lebih jauh ke industri yang kalian kunjungi, seberapa besar sih, seberapa dalam sih implementasi mereka untuk urusan perubahan iklim ini, seberapa concern mereka terhadap perubahan iklim ini. Nah, so aku pengen balik lagi ke masalah kebakaran hutan, yang mana itu adalah masalah terbesar, kontributor terbesar untuk emisi di Indonesia. Ini adalah fenomena yang selalu berulang di setiap tahunnya gitu ya, apalagi di sepanjang tahun 2019. Ini gara-gara kebakaran hutan di ekosistem gambut yang paling luas di Indonesia gitu. Jadi ini bisa menyebabkan dampak yang bukan cuma terjadi di Indonesia atau Sumatera atau Kalimantan aja, tapi seluruh dunia merasakan dampak ini gitu ya. Jadi kenapa sih kok kita hutan kita bisa terbakar sebegitu masifnya gitu? Karena di bawah
di bawah tanah kita itu, di bawah hutan kita itu adalah tanah gambut, dimana tanah gambut ini fungsinya menyimpan karbon karena dia terdiri atas biomass gitu ya, dan ketika biomass ini dibakar tentunya dia akan melepaskan karbon kayak gitu. Fakta lainnya terkait dengan kebakaran hutan adalah seperti yang aku bicarakan di awal tadi ya, orang kaya itu lebih less impactful daripada orang yang miskin kayak gitu. Karena ketika kebakaran hutan terjadi, orang kaya bisa semudah pesan tiket pesawat, kemudian dia pergi kemanapun dia pengen pergi gitu ya. Sementara kalau orang miskin, ya dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus bertahan di situ sampai akhirnya sakit dan meninggal kayak gitu. Ketika kejadian banjir misalnya, orang kaya ya udah dia tinggal nginep di hotel. Kalau orang miskin kan nggak bisa, dia harus tetap bertahan di situ, bersih rumah, dia mikirin gimana usahanya, gimana cara duitnya, gimana gerobaknya bisa jalan kayak gitu kan. Nah itu dampaknya sih. Nah terkait dengan ini pasti erat hubungannya sama percepatan pembangunan gitu, dimana kita selalu diarahkan untuk berpikir bahwa ya gimana gitu, kita kan butuh agar kegiatan ekonomi kita tuh tetap berjalan gitu kan, uang ini agar tetap berputar, gimana caranya gitu, kita harus tetap melakukan pembangunan kayak gitu kan. Itu pola pikir yang selama ini kita terima kayak gitu. Ya itu benar banget, dimana selama ini percepatan pembangunan itu justru berdampak lurus terhadap kerusakan lingkungan hidup gitu loh. Dan isu mengenai lingkungan hidup itu nggak bisa disepelekan lagi dan pasti berpengaruh juga terhadap keberlangsungan hidup manusia gitu. Misalnya aja pola cuaca yang nggak menentu, dia akan berdampak pada gagal panen yang kayak tadi udah aku ceritain dulu, gagal panen. Kemudian akses kita terhadap bibit yang resilient terhadap perubahan iklim itu juga kita nggak bisa dapetin karena modal petani-petani kita juga masih terbatas kayak gitu. Dan akhirnya kalau kita udah gagal panen, ya udah kita kena krisis pangan. Terus ketika kita kena krisis pangan, kita harus impor bahan pangan. Nah, sementara impor bahan pangan itu sendiri akan menimbulkan emisi yang juga nggak kalah kecil. Kenapa? Karena dari sisi supply chain-nya, makanan yang kita makan itu ternyata dia mengkonsumsi karbon lebih banyak daripada kalau kita makan dari pangan lokal gitu. Sebagai contoh ya, kedelai. Selama ini kita mengagung-agungkan tempe, tahu sebagai makanannya orang miskin gitu ya, sebagai makanan yang lokal, sebagai makanan yang sehat kayak gitu. Tapi kalau kita bisa tarik lagi daur hidup si tahu atau tempe itu, kita bisa cek sebenarnya kita dapat itu dari mana sih, dapat kedelai itu dari mana sih, dari luar negeri gitu, dimana sebagian besar karbon yang dia sumbang selama rantai pasoknya sampai ke petani, sampai ke produsen tahu di kita, sampai ke konsumen ke kita, itu sebenarnya karbon footprintnya atau jejak karbonnya itu lebih besar sewaktu dia datang dari Amerika berjalan ke Indonesia lewat dengan kapal-kapal besar itu. Itulah karbon yang sebenarnya si kedelai itu konsumsi lebih besar daripada yang ketika dia sudah sampai di pelabuhan di Indonesia, kemudian ke pasar, diterima oleh produsen tahu atau tempe dan sampai ke konsumen. Itu konsumsi karbonnya lebih besar daripada ketika dia sudah sampai di Indonesia gitu. Jadi ternyata makanan yang selama ini kita anggap remeh itu ternyata punya sejarah emisi yang juga panjang kayak gitu ya. Itu mungkin kita bisa lebih aware lagi sebagai konsumen seperti itu. Nah, jadi bukan cuma sekedar perut lapar gitu ya yang kita pikirkan terkait dengan perubahan iklim, tapi juga laju deforestasi yang semakin masif.
krisis air bersih yang sekarang ini kita udah nggak bisa lagi andalkan air minum dari sumur kita sendiri. Bahkan sumur kita sendiri udah nggak bisa memproduksi air, kita harus ngebor sampai kedalaman 40-60 meter untuk bisa dapetin air bersih. Itu kan suatu kemunduran gitu, yang kalau zaman dulu di waktu aku kecil tuh ada sumur-sumur tetangga yang airnya tuh kayak cuman berapa meter aja, bahkan kita cuman butuh nimbas sebentar airnya sudah kita dapatkan. Kalau sekarang nggak lagi, kita harus mengebor sampai kedalaman 40-60 meter untuk bisa dapetin air bersih kayak gitu. Nah, kita sekarang untuk air aja kita harus beli gitu, padahal itu menurut Undang-Undang Nomor 33 sumber air itu adalah dikuasai oleh negara. Kalau kita nggak lagi gitu, itu privatisasi air itu juga merupakan dampak lain daripada perubahan iklim itu sendiri, dimana kita untuk minum aja harus beli kayak gitu. Nah, kalau nggak ada penanganan ambisius dan juga berkelanjutan dari kondisi ini, kita udah pasti perubahan iklim ini akan berpengaruh pada penghasilan masyarakat dan pada akhirnya kepada kesehatan juga. Kemudian perekonomian daerah juga akan turun, pendapatan negara juga tentunya akan turun gitu. Jadi perubahan iklim ini bukan semata-mata urusan lingkungan hidup yang kita bisa selesaikan dengan bersih-bersih pantai dan juga nanam pohon, lebih daripada itu gitu. So aku pengen ngajakin kalian semua, anak-anak muda, bukan anak muda kayak aku lagi, karena kalau generasi aku tuh udah kayak ya bukan terlambat juga sih, tapi ya lebih tepatnya udah ada generasi muda lainnya yang kayak generasi alpha. Kalau aku tuh generasi milenial, ada generasi Y, Z gitu yang lebih di bawahku itu, untuk bisa lebih kritis berpikir bahwa semuanya itu bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Bahwa Sustainable Development Goals yang kita sepakati untuk 2030 terdiri dari 17 goals, itu bukan omong kosong, bukan bualan belaka kalau kita mau action dari sekarang kayak gitu. Tapi kalau kita nggak mau action ya udah, itu udah jadi mimpi kita aja gitu. Dan iya, kita tinggal pasrah aja sih, nggak tahu 2030 kita masih hidup atau enggak gitu kan. Ya itu sih balik lagi kepada bahasan aku terkait anak-anak zaman sekarang yang cuman mikir, yang klaimnya itu adalah cuman mikir you only living once, so you just thinking about your life right now gitu loh. Jadi gimana masa depan kita, ya udah gimana nanti, kita pikirin nanti aja, yang penting gue seneng-seneng sekarang itu. Aku nggak pengen kalian kayak gitu. Aku jadi pengen kalian tuh lebih mikir gimana sih masa depan kalian kayak gitu. Itu lebih jauh sih aku pengen ngajakin kalian ngobrol hubungan antara ekonomi dengan perubahan iklim, kemudian hubungan antara kebiasaan-kebiasaan hidup dan perubahan iklim. Banyak kaitannya yang bisa pengen aku obrolin lebih jauh, tapi tentunya diskusi ini aku harap bisa berlanjut lebih jauh lagi ya. So ini cuma pembuka, jadi aku harap kita bisa ngobrol lagi kapan-kapan ya. Bye bye.